Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Ngadimor. Tentu sarung kita dengan tema yang menarik, yaitu jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita Ustaz Ridho Febri dan juga Kiai Haji Jujun Junaidi, bagaimana sesungguhnya ketika masa lalu masih menghantui. Di antaranya tadi disampaikan adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sehingga ada motivasi untuk berubah lebih baik. Nah pemirsa, kepada para jamaah kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ada 4 orang jamaah yang sudah dipilih. Kami persilakan terlebih dahulu ada Bapak Ahmad Imam. Betul ya Pak Ahmad? Boleh berdiri? Oke, silakan Pak Ahmad Imam, yang mana orangnya? Baik. Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam dari Majelis Talim Nurul Qalbi. Mohon pengersa bertanya, bagaimana tip dan trik berdamai dengan masa lalu sehingga bisa menjadi pembelajaran buat kita dan pada ujungnya menjadi keberkahan untuk kehidupan keluarga kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Ridho berdamai dengan masa lalu? Karena ini masa lalu itu memang benar-benar membuat kita gagal move on ini yang selalu menjadi kejadian. Betul. Silakan Ustaz. Kadang juga masa lalu bikin kita maju dan mundur, Bang. Betul sekali. Iya. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memahami dulu. Memahami apa? Memahami bahwa setiap takdir yang terjadi itu sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah dengan kasih sayang, cinta, keadilan, dan kemahatauannya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi kalau Allah takdirkan kebahagiaan, berarti Allah pengen melatih kita buat bersyukur. Ketika Allah kasih masalah dan ujian, maka Allah pengen melatih kita untuk bersabar. Dua hal itu selalu diputar dan dibulak-balik sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahami dulu bahwa kalau kita disakiti orang, artinya kita pernah nyakitin orang. Atau mindset kita yang lain, kita terluka oleh orang lain, artinya apa? Kita sedang berhadapan sama manusia, biar kita tidak terlalu berekspektasi dan berharap yang terlalu tinggi. Itu kesadaran, itu memahami namanya. Memahami apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, akhirnya belajar untuk menerima. Ibaratnya kayak kita minum obat, pahit di awal, tapi setelah itu obatnya bekerja untuk tubuh kita dan akhirnya tubuh kita jadi sehat. Sama, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kadang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, ada cerita begini, katanya hijrah, katanya berubah, meninggalkan kehidupan masa lalunya, kok jadi miskin sekarang? Nah itu kita mau nggak mau harus belajar untuk menerima. Contoh, sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau memiskinkan dirinya karena semua hartanya ditinggalkan di kota Mekah ketika hijrah ke kota Madinah. Tapi lihat, Allah tetap memuliakan beliau dengan harta karena memang beliau punya kapabilitas dan kapasitas sebagai seorang hamba Allah untuk amanah dengan harta yang dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuhajir fi sabilillahi yazid fil ardi muraghaman katsira wasa'a. Apa yang Allah ambil ketika kita berhijrah di jalan Allah, makin dekat sama Allah, maka enggak mungkin kalau tidak Allah kembalikan. Pasti dikembalikan ditambah dengan keberkahan. Jadi satu, kita pahami setiap maksud dari Allah menetapkan takdir dalam kehidupan kita. Gimana kuncinya cara memahami? Tadi disampaikan sama guru kita Kiai Jujun, muhasabah diri, introspeksi diri. Kadang kita sok tahu dan hidup dalam kesoktahuan kita. Akhirnya susah untuk memahami setiap maksud dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa memahami setiap maksud dan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kedua baru belajar untuk menerima bahwa semua yang Allah tetapkan pasti baik, semua yang Allah takdirkan pasti penuh dengan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Ridho Febri. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi khususnya buat Pak Ahmad untuk menjadi lebih baik dan mengubur semua masa lalu. Nah, pemirsa, sebelum kami akan persilakan pertanyaan yang selanjutnya, ini kami akan perlu sampaikan bahwa luar biasa ini antusiasme jamaah dari Masjid Manunggal di Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat ini sangat luar biasa sekali, membludak bahkan sampai di teras dan di atas. Assalamualaikum, saya akan menyapa. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Masya Allah, kamera kami sangat terbatas sehingga kami tidak bisa
mengambil gambar para jamaah yang ada di atas. Dan kami persilakan kembali ada Ibu Eis yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Ibu Eis, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Jujun Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eis Nurhayati dari Majelis Salim Al-Janah Manunggal. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana menurut Pak Ustadz mengenai tentang pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak ada masa lalu dan masa depan. Yang ada adalah masa sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Yai. Tidak mungkin tidak ada masa lalu. Karena ada masa depan. Yang ada adalah kita harus berdiri, berjalan dengan keadaan sekarang. Jadikan keadaan sekarang batu pijakan untuk menggapai masa depan. Bagaimana caranya? Melihat masa lalu boleh-boleh. Tapi sedikit-sedikit melihatnya kata saya tadi. Untuk menuju masa depan. Ligodin. Kalau gitu Quran salah dong kalau nyebut tidak ada masa lalu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, itu masa lalu. Hendaklah engkau melihat masa lalu ligodin, untuk besok, untuk masa yang akan datang. Jadi tanggapan saya tentang orang yang berpikir tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada masa sekarang, itu kurang tepat menurut saya. Yang ada adalah masa lalu dijadikan pijakan dan introspeksi untuk dilakukan sekarang, diperbaiki menuju masa depan yang lebih bagus lagi. Itu yang paling penting. Itu. Jadi ibu ya harus, kalau ditanya juga ibu sendiri kan punya masa lalu pasti. Benar gak? Siapa yang tidak punya masa lalu? Punya masa lalu? Punya, saya juga punya masa lalu. Punya pacar dulu saya. Maksudnya punya teman yang ingin saya nikahi tapi nggak jadi. Itu karena bukan jodoh. Nggak tahu, makanya saya lupakan itu. Usah kau kenang lagi sayang. Itu saya lupakan. Yang penting saya sekarang sudah punya istri yang soleha. Begitu. Kalau saya mengingat-ingat masa lalu terus saya bahaya kan. Nanti cerita ke istri ngomongin mantan aja terus. Jadi nyanyi, jadi inget ka mantan, jadi inget ka mantan. Wah, magat. Jadi salah. Ya saya bilang kurang tepat, atau bisa jadi kalau kasarnya salah. Kalau orang bicara tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada masa sekarang. Bukan, ada masa lalu karena ditulis dalam Al-Quran. Ada masa depan karena juga ditulis dalam Al-Quran. Yang benar adalah jadikan masa lalu jadi muhasabah untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Kiai Jujun Junaidi atas jawabannya. Kami persilakan berikutnya ada Ibu Nuni. Boleh berdiri Bu Nuni dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Ridho Febri. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuni Nuraini dari Majelis Talim Nurul Qalbi, Cibiru, Bandung. Izin bertanya Pak Ustadz, bolehkah saya menceritakan masa lalu yang buruk saya kepada anak saya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ridho Febri untuk jawabannya. Bisa boleh, bisa tidak. Kalau boleh artinya jangan tidak semuanya. Dari keburukan itu kita ceritakan. Hanya pelajarannya saja yang kita sampaikan kepada anak kita bahwa kita pernah salah. Dan tidak perlu harus didetailkan apa kesalahannya, bagaimana dan seperti apa. Tujuannya untuk apa? Biar anak kita belajar dari kesalahan kita sehingga tidak mengulang kesalahan yang pernah kita lakukan dulu. Dan mereka harus jauh lebih baik lagi daripada diri kita. Itu bukan membuka aib, tapi membongkar berangkas cerita masa lalu kita untuk menggali pelajarannya dan kita berikan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih Ustaz Ridho Febri, namun yang terpenting ada tadi yang sampaikan oleh guru kita Kiai Jujun, jangan juga kita menceritakan mantan, itu yang bahaya. Akhirnya nggak selesai nih. Rame nanti Bang. Rame, asik dengan masa lalu, nauzubillah summa nauzubillah. Berikutnya Pak Burhanuddin, betul ya? Pak siapa, mohon izin? Pak Baharudin, mohon maaf. Silakan Pak Baharudin untuk bisa berdiri, sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barudin dari Masjid Manunggal. Izin bertanya Ustadz, kenapa masa lalu harus menjadi cerminan untuk menatap masa depan? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jujun, bagaimana, mengapa masa lalu menjadi cerminan untuk menjadi lebih baik di masa depan? Ya, karena masa lalu itu saya mau nanya dulu. Ada masa lalu yang buram? Masa lalu yang kelam? Masa lalu yang tidak mengenakan? Masa lalu yang menyakitkan? Nah, karena tahu kita punya masa lalu yang tidak bagus, maka jadikan masa lalu itu cerminan untuk masa yang akan datang. Kalau tahu bahwa menyakiti orang itu tidak enak, bikin orang tidak enak, jadikan cerminan ke depan tidak boleh lagi menyakiti orang. Kalau kita tahu bahwa disakiti orang itu nggak enak, jangan menyakiti orang. Bahwa kita tahu bahwa tetangga itu yang sombong itu bikin kita mengkal, maka kita tidak boleh sombong. Nggak boleh juga kita lihat-lihat tetangga yang sombong itu terus aja dilihat. Jadi penyakit. Orang beli mobil, kita naik ambulan. Ya kan bahaya. Kita bahaya. Kenapa? Karena otaknya mikir tentu terus tentang orang lain. Nah, kenapa masa lalu itu harus menjadi cerminan? Orang yang melihat masa lalu, maka dia akan menjadikan dirinya lebih baik. Dan dia akan belajar dari masa lalunya yang tidak baik. Masa lalunya banyak melupakan Allah. Banyak melupakan Allah. Sholat juga banyak ditinggalkan. Maka belajar dari masa lalu, hari ini jangan sampai tertinggal sholat. Begitu. Masih ada Pak, dulu punya pengalaman meninggalkan sholat? Jujur ada enggak? Ada? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adanya bagus. Dari mana adanya? Suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, lari ke Masjid Manunggal. Karena bagus azannya. Bukan sholat. Cuma ngintip siapa yang azan, balik lagi aja. Gitu, bahaya gitu kan. Jadi kalau dulu kita suka meninggalkan sholat, hari ini jangan tinggalkan sholat. Kalau dulu kita masa lalunya kurang baik di mata Allah, hari ini belajar dari masa lalu menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Jujun. Sebuah analogi yang mungkin bisa kita kaitkan ketika kita bercermin, pasti di dalam benak kita ketika kita bercermin ada yang kurang, mungkin disitulah kita akan memperbaiki. Maka dari itu ketika kita melihat masa lalu, mungkin kita akan menjadikan pelajaran untuk lebih baik ke masa depan. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan persilakan kepada para jamaah pemirsa khusus yang di rumah untuk bergabung lewat video call WhatsApp kami dan berinteraksi dengan guru-guru kami di nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar kaca. Jangan lupa daftarkan nomor nama Anda dan juga pertanyaan Anda. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini akan ada live secara pertanyaan yang akan diajukan secara live lewat WhatsApp dari para pemirsa semuanya. Maka jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku TV One.